Wait. Oke, wis kelihatan nggak? Oh, jangan. Sudah, Mas. Jangan tap. Seluruh aja. Oke, sip. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kalau kalian udah lihat di di modul, ini soalnya pembahasan kali ini sama soalnya kayak yang modul kemarin tentang lab Fasilkom. Nah, tentang Fasilkom, terus kita di sini disuruh untuk menentukan relationship dia dari entity-entity yang kita buat minggu lalu. Nah, relationship ini nanti hasil akhirnya yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Oke. Nah, untuk refresher yang kemarin ini masih ingat nggak pengertian dari entity aja dulu deh. Entity itu apa? Nih mau jawab. Guys. Halo. Wah, kok nggak seramai kemarin nih? Halo Mas. Gimana pengertian entity ya Mas? Iya, refresher entity. Izin jawab yang pengertian sepemahaman saya. Nama NIM. Entity ini data. Nama Fikri Afif NIM 2069. Oke. Entity yaitu data yang perlu dicatat ke dalam suatu tabel yang mengenai bisnis proses. Oke. Yang lain ada yang berpendapat beda? Satu lagi. Nggak ada. Oke. Yang dikatakan Rafif tadi udah oke lah. Jadi entity atau entitas itu suatu yang memiliki keberadaan unik dan beda. Nah, itu nanti sifatnya bisa suatu benda, peristiwa, atau kegiatan. Yang nanti itu akan direpresentasikan sebagai suatu tabel di entity relationship diagram. Oke, di entity juga ada yang namanya UID. Nah, ada yang tahu nggak UID ini apa istilahnya UID? Ayo. Izin jawab. Oke, nama NIM, cewek.
Perkenalkan, nama saya Laila Farda, NIM 2018. Heeh. Menurut saya UID itu adalah ID untuk suatu ya, atribusi seperti ini itu ID lab. Nah, itu kan adalah terdapat di dalam entity dan itu harus dibedakan di yang lain untuk memudahkan pencarian gitu loh, Kak. Kan kalau nanti malah juga sembarang dibedakan datanya. Oke, Terima kasih. mantap. Sip. Ada yang lain? UID. Ini aja, aku pengen tahu aja sih pemahaman kalian. Nggak masalah, nggak ngejudge aku di sini. Nggak ada nih? Ya, nggak farming nilai dong. Oke wes, UID. Jadi benar tadi yang dikatain barusan. UID itu fungsinya untuk memberikan suatu keunikan terhadap entitas. Kalau secara ininya ya, secara definisi, UID itu suatu kumpulan beberapa karakter, bisa huruf, bisa angka, dan nanti itu bersifat unik, nggak sama di tabel itu. Nah, UID ini nanti kegunaannya bisa merepresentasikan suatu data di dalam tabel. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke sini. Kita udah refreshing ke materi kemarin. Nah, kita kan kemarin nih kita dapat entity-entity nih. Ada lab, asisten lab, kepala lab, barang, dan lain-lain. Serta kita juga udah bikin relation. Kita identifikasi relationship-nya. Tapi belum ke jenisnya kan. Kita cuma ada nentuin ini hubungannya. Nah, di minggu ini pembahasan kali ini kita bakalan ngasih nama relationship-nya jenisnya apa, terus nama hubungannya apa, optionality-nya apa. Kayak gitu. Oke. Kita ke soal pertama. Kalau dilihat di modul, soal pertama adalah memberi nama relationship. Oke. Nah, perlu diingat ya, di relationship itu kita bisa memberikan suatu nama. Nah, dan di nama ini bisa dibaca dua arah. Dari arah entity pertama dan entity kedua. Kayak gitu. Oke. Nah, cara gampangnya buatnya, nah, hubungan entity ini yang kemarin kita kopas saja. Terus kita ke sheet modul 4. Nah, kita bentuk sedemikian rupa. Jadi dimiripin nih kayak yang di modul nih. Di modul. Nah, yang di atas sama samping ini kolom sama row pertama diisi sama entity-entity-nya. Nah, terus kita cocokin nih sama ini. Yang di sini. Nah, ini kan ada hubungannya nih lab sama asisten. Oke, kalau di sini ada lab sama asisten juga kan. Cara bacanya gini. Ini dari kiri, bacanya dari row ke kolom. Ini nih, lab sama asisten aku contohin kan. Lab itu memiliki asisten. Memiliki asisten. Gitu bacanya. Jadi yang lab itu kan terdiri atas asisten-asisten. Berarti relationship-nya bisa kita namai lab memiliki asisten. Oke. Nah, terus yang di asisten gimana? Bacanya dari sisi row lagi, dari sisi baris. Jadi asisten dimiliki lab. Oke, kayak gini caranya. Oke, nyampe sini nangkep, nyampe sini. Cara namanya. Gimana? Oke, kalau nangkep, nah sekarang aku mau kalian volunteer jawaban disesuaikan sama yang ada di identifikasi relationship yang kemarin.
Nah, di sini kan ada kepala nih, kepala sama lab. Ini ada hubungan. Nah, coba kalian di sini yang mau nyumbang nama apa? Lab sama kepala. Ayo guys. Bisa jawab, Mas. Ayo. Dengan siapa? 7. NIM 2087. Diantoro, Mas. Oke, Diantoro. Gimana? Itu lab memiliki kepala lab, Mas. Lab memiliki kepala lab. Oke. Ada ini nggak? Apa namanya? Yang lebih enak lagi. Ada nih. Memiliki kan terlalu general. Ada lagi nih. Dipimpin mungkin. Oke, sip. Bisa. Dipimpin. Oke. Sekarang ini berarti kepala lab sama lab. Jadinya kalian deh Diantoro. Memimpin. Oke, sip. Benar sekali. Oke, sip. Dari sini kita udah dapat 2. Yuk kita ke hubungan yang lain, barang sama lab. Ini ada yang mau ngasih nama nggak? Barang. Oke. Dan lab. Guys? Mas Kendra Duano Oke, Keandra ya? Keandra namanya. ya mungkin mempunyai barang. Oke, bisa lah. Mempunyai. Oke, terus yang di sini barang dan labnya. Kalau yang itu mungkin dimiliki bisa. Oke, ini dipunyai, dimiliki. Oke lah. Ini diganti aja ya, berarti biar senada, jadi memiliki, gitu ya. Biar enak. Jadi aktif pasif. Oke, kita lihat lagi yang di sini. Ini kita punya apa lagi nih? Kita punya jenis hubungan jenis barang dengan barang. Ayo, ada yang mau ini? Mau ngisi? Guys? Ini udah ada hint-nya sih kalau ini. Halo. Kalian kalau teman-teman diem jawab lagi nggak apa-apa, wis. Saya Mas Oke, siapa nih? Rizko 2089. Oke, Barang jenis barang itu Mas. barang Berjenis. dan jenis barang. Berjenis. Oke. Terus yang barangnya? Yang jenis barang dengan barang? Jenis barang apa ya Mas? Mungkin terdiri atas. Oke. Terdiri atas. Boleh. Oke, terus kita lihat lagi. Apa lagi nih? Oke, aku freeze dulu. Ada nih mahasiswa dan UKM. Di sini kita punya mahasiswa dan UKM. Oke, mahasiswa dan UKM. UKM di sini UKM tuh sini UKM dan mahasiswa. Ada yang mau nyoba?
Mungkin saya mencoba, Mas. Oke, siapa nih? Novel 10, Nimnya nggak jelas barusan. 2040, Mas. Oke, Novel 2040. Gimana nih, mau dinamain apa nih? Itu UKM beranggotakan mahasiswa. Oke, beranggotakan. Oke, terus yang mahasiswa dan UKM? Mahasiswa anggota dari. Oke, bisa nih. Anggota dari. Terus apa lagi nih? Kita punya hubungan di sini mahasiswa dengan kegiatan. Nih, mahasiswa dan kegiatan. Ada yang tahu? Ini kemarin nih, kegiatan itu ada PJ-nya. PJ-nya kan mahasiswa. Kayak ketua proker gitulah. Gimana? Ada yang tahu mau dinamakan apa? Saya mau jawab. Oke, Iya, ada. Itu mungkin mengadakan kegiatan sama mahasiswa. Ini dulu mahasiswa dan kegiatan. Berarti mahasiswa mengadakan kegiatan. Iya, mengadakan kegiatan. Oke, nyambung. Kalau yang itu diadakan. Oke. Terus apa lagi nih? Ini ada asisten lab dan peminjaman. Asisten lab dan peminjaman. Nih, di sini nih. Izin mencoba, Mas. Oke, siapa nih? Muhammad Sujah 97. Ya. Oke, mau di siapa nih? Asisten dan peminjaman. Asisten lab menyetujui peminjaman, disetujui asisten lab. Oke, menyetujui dan disetujui. Sip. Enak sih. Nah nih, peminjaman asisten lab. Disetujui. Oke, terus kita lihat lagi nih, ada apa lagi nih? Ini peminjaman dan barang benda. Oke, barang. Barang ini mana nih? Oh, di sini. Ayo, hubungan barang dan peminjaman. Guys, bingung. Ayo, apa nih? Kira-kira ini jadi setiap peminjaman ini pasti kita mengadakan transaksi peminjaman kan untuk meminjam barang. Nah, barang dipinjam di transaksi peminjaman. Bisa. Kalau susah-susah pakai memiliki juga bisa. Guys, lama. Aku isi memiliki aja deh. Memiliki. Nah, memiliki itu
paling ini sih, paling general sih kalau kalian bingung banget mau diisi apa, isi memiliki nggak masalah. Tadi apa nih? Peminjaman dimiliki. Ini artinya bacanya, ini barang ini memiliki transaksi peminjaman. Nah, setiap transaksi peminjaman itu dimiliki oleh barang juga. Gitu. Itu bisa. Terus, apalagi nih? Tapi bukan berarti semua kalian dimiliki ya. Jangan. Oke, kegiatan sama peminjaman. Izin menjawab, Mas. Oke, siapa nih? Nama, NIM digit terakhir. Menurut saya kegiatan Keputus. NIM-nya keputus. NIM digit terakhir 12. Apa? 12? 2012? Iya. 2012. Oke. Setiap kegiatan melakukan teman. Apa? Kegiatan melakukan Peminjaman. mungkin melakukan itu. Melakukan. Oke, bisa. Berarti ini pasifnya dilakukan ya. Oke. Udah gini aja. Ini kita di sini udah memberi nama pada hubungan atau relationship di entity kita. Oke. Soal nomor 1 dan gini aja nanti jawabnya. Nah, terus ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, soal nomor 3 soal nomor 2 saya itu bahas. Nah, soal nomor 2 ini kan entity A dan entity B punya relationship. Nah, maka dari relationship itu optionality-nya dijelaskan. Oke. Nah, sampai sini ada yang tahu nggak optionality itu apa? Ayo, yang bisa ngebantu jelasin optionality itu apa? Pakai bahasa sendiri nggak masalah. Atau learning by Google nggak masalah. Ya, optionality. Ini tahu nggak? Di sini Kak J aktif kan? Yes? Oh, oke. Kok tumben nggak ini, nggak share screen? Aku kirain offline. Ini optionality ada yang bisa jelasin nggak? Tak tunjuk nih kalau nggak ada nih. Ingin ya? Random aja deh. Sekarang 2803. Kalau dijumlah 31. Berarti Nuri Laili aja deh. Nuri Laili ada nggak? Nggak nyambung aja 31 ke Nuri Laili. Halo? Pak? Ojo off rek, nah ditunjuk rek. Jangan off ya guys. Halo. Halo Nurifatul Laili. Ini panggilannya apa nih? Laili. Oke, Laili bisa nggak jelasin optionality itu apa? Kalau dari artinya opsional. Berarti jadi boleh dipakai atau enggak.
Oke, secara harfiah bisa gitu. Kalau dihubungin sama ERD, sama entity gimana? Hubungan entity, optionality itu apa kira-kira? Mungkin teman lain ada yang bisa ngebantu Laili? Banyak hint loh, Rek, di layarku ini. Optionality apaan? Oke, nggak masalah deh. Terima kasih, Laili. Oke, aku jelasin nih, optionality itu apa. Ini coba kalian buka modulnya di soal nomor 2. Itu di sana ada pengertian. Optionality itu apa? Oke, secara apa ya? Secara deskripsi ya. Optionality itu semacam keadaan di mana entity A itu apakah harus ikut serta dalam relationship tersebut. Dan entity B apakah harus ikut juga dalam entity relationship tersebut. Gampangnya gitu. Oke, jadi optionality ini antara wajib dan tidak wajib. Nah, jadi bacanya gini, kalau dilihat di modulnya, kan jadi hubungan optionality A terhadap, misalnya A dan B. A ini apakah harus menyertai B ataukah harus punya B? Kalau tidak harus, berarti dia optionality hubungannya. Kalau harus ada, ya enggak. Gampangnya kayak gitu. Oke, kalau masih belum paham, skip aja nggak masalah. Kita sekalian gini, nanti ini kan kita outputnya sebenarnya kan ada kayak gini, optionality entity A wajib, alasannya kenapa, optionality B tidak wajib, alasannya kenapa. Nah, ini kalau aku tulisin bakalan panjang. Jadi aku jelasin aja kan kayak kemarin. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita bakalan nentuin kardinalitas atau jenis relationship-nya. Atau itu one to many to many, kayak gitu. Nah, dari sini deh, optionality kita keep ke sini dulu. Ada yang tahu nggak apa cardinality itu dibagi apa aja? Kalau bisa kasih tahu jenis-jenisnya itu apa. Nggak harus lengkap, nggak masalah. Mungkin saya, Mas. Oke, Mikli. Ya, setahu saya cardinality itu ada 3. Ada one to many, sama many to many. Oke. One to one itu yang kayak apa? Tahu nggak? Jadi punya hubungan tuh cuman satu sama, jadi kayak gimana ya? Jelas. Setiap hubungan antara atribut tuh sama-sama punya hubungannya tuh cuman satu value gitu. Ya gitu deh. Okay. Terus kalau one to many itu antara entity ya sama yang itu ada satu banding banyak, kalau sama banyak itu soalnya. Okay. Susah jelasinnya. Oke, sip. Gak masalah. Itu udah aku nangkap maksudmu, dan itu oke lah. Oke, aku lurusin ya. Jadi cardinality di sini itu dibagi 3. Seperti kata Mikli tadi, ada one to one, one to many to many. Identifikasinya gimana biar gampang? Anggap entity udah ada entity A, entity B. Oke. Nah, kalau dia one to many, bacanya gini. Apakah setiap A beranggotakan satu B dan setiap B beranggotakan satu A? Kalau sama-sama satu, dia one to one. Oke. Nah, sekarang kalau one to many gimana? Sama, ini A, ini B.
Nah, apakah setiap A itu mempunyai satu B, dan apakah setiap B memiliki beberapa A? Nah, kalau ada salah satu yang memiliki beberapa dari atribut itu namanya one to many. Jadi A ke B satu, tapi B ke A bisa banyak. Kayak gitu. Kalau many to many, setiap A memiliki beberapa B. Begitu pula dengan B memiliki beberapa A. Kayak gitu. Oke, nyampe sini nangkep nggak? Nangkap, Mas. Oke, nangkep kan? Gampangnya gitu. Oke, berarti pembahasan ini, pembahasan kardinalitas sama optionality, mending langsung ke contoh HRD aja deh. Ya, Mas Jess? Iya, Mas. Oke, ini kalau kalian familiar, ini tampilan Oracle Data Modeler. Kita sekarang pakai ini. Oke, kita ubah aja dulu ke RD yang biasa aja dulu deh. Yang sama ini aja, relationship-nya aja. Yang kardinalitas. Ini kardinalitasnya. Ya, yang itu aja. Sip. Nah, ini guys. Ada yang bisa ini nggak ngeidentifikasi mana yang one to many, mana yang one to one, mana yang many to many? Ada yang bisa ngebedain nggak di sini? Kalau bisa sama penjelasannya ya. Saya, Mas. Siapa nih? Siapa? Mikli Oktaryanto. Oke, Mikli. Kalau dari bisa kelihatan ya, kalau one to many itu ada satu baris, terus selanjutnya tuh ada gitu. Jadi kalau yang stripnya ada 3 tuh kayak di kepala lab ke laboratorium itu one to many. Misal many to many itu di ujungnya tuh ada kayak garis 3-nya gitu, kayak antara peminjaman. Oke. Bisa jelasin nggak kenapa yang Caleb sama laboratorium ini bisa one to many, atau yang barang dan peminjaman bisa many to many? Kalau yang barang sama peminjaman tuh many to many, karena dalam setiap peminjaman bisa terus kalau dalam barang tuh bisa dilakukan beberapa peminjaman. Oke. Selanjutnya yang kepala lab. One to many, satu kepala lab bisa memimpin laboratorium. Oke.
Ya, mungkin Mbak JJ bisa ini apa ngejelasin nih kenapa kok apa namanya hubungannya relation kardinalitasnya kayak gini. Menurutku, soalnya dari Mikli itu udah bener ya, soalnya dari satu kepala lab itu bisa memimpin oleh banyak laboratorium. Di sini kan juga udah diyain, walaupun mungkin agak beda sama yang jawaban dari kalian. Satu kepala lab dapat memimpin banyak laboratorium, sedangkan dipimpin oleh satu. Ini dia one to many. Untuk barang sama peminjaman, nah banyak barang bisa dimiliki oleh banyak peminjaman. Kayak misalnya ada satu peminjaman itu mau minjem 3 barang. Nah, satu barang ini bisa dipinjam di beberapa peminjaman. Misalnya ada 1 UKM, itu minjem komputer, keyboard, mouse. Komputer ini bisa dipinjamnya di laboratorium 2-3 gitu. Apa ada yang nggak ngerti? Apa Iya Mbak, kecepatan. Ya, aku ulang. Maaf ya. Aku ulang ya. Jadi, one to many itu gini. Satu kepala lab itu dapat memimpin laboratorium. Nah, satu laboratorium hanya dipimpin oleh satu kepala lab. Itu yang dinamain one to many. Sedangkan one to many, satu barang ini bisa di banyak peminjaman. Dan satu peminjaman bisa minjem banyak barang. Aku kasih contoh, misalnya ada peminjaman pertama. Dia itu mau minjem mouse sama laptop gitu dah. Nah, itu kan ada banyak kan. Dia many di sini. Nah, satu barang kita ambil keyboard. Nah, keyboard bisa dipinjam sama peminjaman pertama, peminjaman kedua, sama peminjaman ketiga. Makanya di sini juga sisinya many. Paham? Kalau nggak paham tanya aja deh. Biar Mbak Jess ya yang ngejelasin. Apa mau dicontoh lain? Aku mau tanya itu. Kenapa kok jenis barang itu one to many? Padahal satu barang bisa mempunyai beberapa jenis. Apa jenisnya? Menurutku di satu barang itu pasti jenis bisa ada di banyak barang. Misalnya ada jenis barang apa ya? Elektronik gitu. Nah, ada jenis barang elektronik. Nah, barangnya keyboard, mouse itu. Nah, satu barang ini hanya punya satu jenis barang, yaitu elektronik. Iya. Baik. Iya, oke. Oke, gini. Kalau yang itu tergantung analisis. Yang penting barusan siapa? Mikli ya? Iya, Mikli. Oke. Mikli analisisnya beda. Nih, analisisnya setiap barang kategorinya bisa beda-beda nih. Misal apa ya? Misalkan komputer. Misal komputer, di lab ada komputer. Kategorinya mungkin nanti bisa dikategorikan sebagai benda, ada kategori benda keras, itu berjenis benda keras, dan ada barang elektronik, itu 2 kan. Nah, itu bisa kalau kayak gitu many to many. Nah, kalau di sini analisisnya biar gampang. Setiap jenis ininya satu aja. Kayak gitu. Terima kasih penjelasannya, Kakak. Tapi gitu ya. Jadi kalian merepresentasikan itu sebagai many to many atau one to many, itu tergantung analisis kalian juga. Yang penting alasan kalian make sense. Kayak gitu. Soalnya dalam merancang sistem juga itu tergantung kebutuhan. Kayak gitu. Yang penting kalian paham dulu aja konsepnya one to many itu seperti apa. One to many seperti apa, many to many seperti apa, one to one seperti apa. Kayak gitu. Baik, Mas. Terima kasih.
Oke, dari kalian ini ada yang belum paham nggak? Atau mungkin ada yang mau dikoreksi nih punya kakak-kakak nih. Ini harusnya gini, Mas. Harusnya gini. Nggak masalah, guys. Guys, di sini sama-sama bertukar informasi Kak Mikli barusan. Oke. Apa namanya? Anu jelas ya? Apa one to many to many jelas ya kardinalitas. Oke, kalian masih bingung nggak kenapa nih nyambungnya kayak gini? Ada yang masih bingung nggak alurnya kayak gini kenapa? Ngerti semua? Masih kok. Masih bingung. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke. Ini sebenarnya gampang. Ini tinggal nyocokin aja kayak yang di tabel. Kayak gitu. Mungkin Mbak J bisa jelasin nih yang di tabel kemarin sama yang ini. Hubungannya sama. Oh, ini dah. Kalian kan itu aku kirim Excel kan? Di ini link spreadsheet di grup kelas. Itu kalian buka. Nah, di situ di modul 3 kemarin kan kita buat tuh hubungan relationship-nya. Ya, didapat dari situ. Asisten sama lab nih ada hubungan. Kayak gitu. Berarti nanti dihubungin. Dihubungin kayak yang di modeler itu. Setelah dihubungin, habis itu ditentuin nih kardinalitasnya. Hubungannya apa nih? Asisten sama lab. Oh, setiap lab itu punya banyak anggota. Tapi setiap anggota itu cuma punya jadi anggota satu lab. Oh, berarti one to many. Kayak gitu. Terus nih kepala lab sama laboratorium. Ini kan ada nih hubungannya nih di tabel yang kemarin nih di Excel nih. Kepala lab. Nih kepala lab sama laboratorium. Lab sama kepala lab. Nah, itu dianalisis. Oh, ini kepala lab nih. Satu kepala lab mungkin nanti bisa jabat 2 lab. Kayak gitu. Atau apa namanya beberapa lab. Berarti kan one to many kayak gitu. Nanti beda lagi analisisnya kalau gini. Oh, satu kepala lab cuma bisa satu laboratorium nih. Soalnya nggak bisa ngerangkap jabatan. Ya berarti one to one. Kayak gitu. Kayak gitu ngehubunginnya guys. Jadi dilihat dari tabel yang kemarin. Oke, lanjut Mbak Jess. Mungkin ada yang mau dijelasin sama Mbak Jess. Apa ya? Lanjut lah. Lanjut. Sampai ini paham nggak, Rek? Mungkin ada yang belum. Ini masih belum benar ya. Optionality belum kita singgung nih Mas Ian nih. Optionality masih belum singgung. Kita one to many aja dulu. Ntar kalau udah kayak gini tinggal edit aja. Ntar. Oke, mungkin itu Mbak Jess. Apa namanya dijelasin cara buatnya di modeler kayak gimana? Oke, jadi tak jelasin ya sebentar. Intinya itu dari itu kalian drag aja, kalian bikin kotaknya. Nah, terus nanti bakal muncul form yang buat kalian ngisi. Bentar ya. Nah, misalnya nih kita ambil laboratorium. Nah, di sini ada create, ada yang kita pakai create surrogate key. Izin menjawab. Iya, nama NIM. Nama Noval Amiruddin, NIM
Berapa? 20-40. Oh, 20-40. 20-40. Ngegas sekali aing. Iya. Surrogatki itu buat itu, Mbak. Kalau kita ingin membuat artificial, Ya, betul. Jadi create surrogate key itu ID-nya itu kan kemarin udah dijelasin ya, ada UID sama natural. Nah, Ethereum ini punya artificial UID, di sini kita klik. Lalu kita ke atribut. Nah, di sini atribut aja, kita klik tambah, misalnya ada nama. Kita klik logical sama mandatory. Kita tambahin deskripsi. Kita klik juga logical sama mandatory. Nah, di sini kita oke. Udah kan? Di sini ada satu entity. Kita next ke entity kepala lab dah. Nah, kepala lab kemarin punya initial, kita target key. Atribut. Di sini ada NIP sama nama. Nah, di sini karena kemarin punya secondary UID, kita tambahin di unique identifiers. Kita tambah, terus kita klik ya, property. Di sini kita tambahin nama secondary UID. Di sini tuh namanya itu mau diganti apa enggak. Misalnya kita NIP. Nah, di sini kita klik attribute and relationship-nya. Di sini arahin ke sini yang buat secondary UID-nya. Udah kan? Nah, kita oke. Nanti muncul di sini, kita oke. Bentar ya. Nah, kalau udah, kan tadi laboratorium sama kepala lab itu one to many. Kita tambahin di sini. Ada one to n relation. Di sini ada one to n relation identifying, ada one to one sama many to many. Nah, kita klik one to one relation. Klik yang one pertama. One itu laboratorium. Nah, kepala labnya itu many. Nama relasional mau kalian ganti apa enggak? Misalnya kita ganti jadi lab gitu dah. Ini new surrogate key-nya kita cek di sisi one atau di sisi lab itu tadi pakai surrogate key apa enggak? Oh, ternyata pakai di sini. Terus source key-nya kalau misalnya mereka itu artificial semua, ini nggak usah diisi. Name on source itu kita yang sama Mas Aji tadi, misalnya di laboratorium itu dipilih oleh. Nah, kepala lab memimpin. Ini source optionalnya, terus kita oke. Nah, di sini kan belum muncul ya kata-kata dipimpin sama memimpinnya. Kita klik kanan. Nah, terus klik labels-nya. Di sini akan muncul. Ada yang mau di Udah. Udah bingung gak, Dek? apa kecepatan lagi, Rek?
Maaf Kak, Ya, tadi yang garis bisa diulang nggak Kak? yang garis itu Yang aku ulang ya. Kan laboratorium lab itu one to many ya. Nah, di sini ada 4 macam. Ada many to many, relation identifying, sama one to one. Nah, di sini kita pakai yang one to many relationship. Kita klik di sini karena dia klik dulu yang sisi one. Tadi sisi one-nya kan laboratorium. Kita klik. Nah, di sini kepala lab-nya sebagai sisi many. Mohon maaf Mbak. Tadi yang one tadi kayaknya kepala lab soalnya. Oh, iya dah. Maaf ya kebalik. Iya Mbak. Nah, namanya itu tadi opsional. Mau kalian ganti apa enggak? Misalnya kalian ganti. Jadi gini kan. Nah, di sisi one tadi kan kepala lab itu tadi pakai atau itu artificial. Makanya di sini kita klik use regular. Nah, di sini kan kepala labnya tadi source key-nya itu UID-nya artificial kan. Nah, di sini kita kosongin. Nah, name on source itu tergantung di kalau kepala lab itu tadi dipimpin oleh. Nah, untuk opsionalnya kita abain dulu, lalu kita klik OK. Buat kita klik kanan, terus kita klik show sama labels. Ada show label. Oke, kayak gitu sih cara buat dari data modeler secara data modeler ya. Untuk konsep many to many-nya gimana konsep kardinalitasnya, konsep kardinalitasnya kalian ada yang masih bingung apa enggak? Lanjut aja deh, optionality. Ntar kalau masih ada yang bingung, kardinalitasnya bisa chat Mbak JJ atau aku deh. Kayak gitu. Atau nanti ini bisa di-repeat lagi nih ya. Kayak gitu guys. Lanjut ke soal nomor, tadi kan ini kita loncat nih soal nomor 3 nih. Kita ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 itu tadi kan bahas optionality. Nah, optionality itu kan suatu ketidakwajiban. Misal nih, nanti di kepala lab sama laboratorium. Lagi-lagi nih aku yang kirim contoh. Oke, kepala lab. Apakah kepala lab itu wajib ada di laboratorium? Kayak gitu. Kalau wajib, wajib kan. Berarti dia nggak optionality dia. Nah, laboratorium apakah wajib memiliki kepala lab? Wajib dong, siapa yang memimpin ntar? Di mereka nggak ada. Nah, sekarang ke misalkan jenis barang dan barang. Kayak gini. Apa ya enaknya? Iya deh. Nah, jenis barang ini apakah setiap jenis barang itu apakah harus ada barangnya? Kayak gitu. Kan logikanya enggak. Kenapa? Nanti ada suatu saat di sistem kita inputin nih jenis barangnya, misal drone katakanlah. Tapi di Ilkom belum ada nih drone. Kayak gitu.
Jadi barang, jenis barang ke barang optionality, opsional. Nah, cuman barang ke jenis, dia nggak opsional, dia wajib ada. Setiap barang itu pasti ada jenisnya. Pasti ada jenisnya. Tapi di jenis barang, belum tentu ada barangnya di sistemnya. Kayak gitu optionality. Nah, kalau di data modeler direpresentasikan apa? Pakai putus-putus itu. Coba Baji, gimana Baji cara buatnya Baji? Ntar sambil dijelasin cara bacanya gimana. Relationship untuk optionality-nya itu kita klik 2 kali buat di panahnya tadi. Nah, di sini kan ada source sama target. Tadi kan udah dijelasin jenis barang itu opsional. Nah, di sini kita klik source opsional. Nah, sedangkan di barang atau di targetnya itu karena dia wajib, kita nggak perlu. Oke, nah kelihatan kalau dia putus-putus. Nah, opsional. Di kepala lab sama lab itu kan nggak ada yang putus, berarti dua-dua. Wih, nangkep guys. Nangkep Mas. Si nangkep piklit tok i. Sama Mas. Kalau Mas lainnya? Ayo yang lainnya nih. Oke, Mbak Ji, mungkin bisa ditampilin Mbak Ji yang udah ada optionality-nya kayak apa. Ya, nanti mungkin bakal kayak gini. Nah, di sini selain jenis barang juga ada laboratorium sama barang. Oke, dari sini ada yang dibingungin nggak? Yang nggak ngerti dari ERD ini, ada yang nggak ngerti tanya aja. Mungkin nanti kalau sudah ada soal. Oke wis, kalau paham semua, ya cara bacanya gini. Ini misal jenis barang dan barang nih. Jenis barang nih kan garis putus-putusnya kalau dari jenis barang mengarah ke barang. Ya berarti jenis barang nih opsional terhadap barang. Kayak gitu bacanya. Nah, di barang ke arah jenis barang, ini dia nggak putus-putus. Nih dia strict garis lurus. Berarti dia wajib ada. Itu aja sih bacanya, gampang. Oke, lanjut ke soal nomor. Oh, wait. Ini di kalian ntar ini ya, di PR nanti itu dijelasin. Misal nih, kepala lab sama laboratorium hubungannya one to many karena apa, kayak gitu. One di sisi mana, ini di sisi mana, kayak gitu. Tapi udah jelas kan yang penting. Gimana cara buatnya, gimana cara menentuinnya. Kayak gitu. Untuk mendeskripsikan, kalian aja yang nulis. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 nih, oh ini pembuatannya. Oke, gambar 5. Gambar berapa ya Kak J? Tinggal nomor 6 yang ya Kak J? memecah. Iya. Memecah ya? Oke. Oke, kalian udah tahu nggak adanya permasalahan di one many to many? Bisa kasih tahu ada masalah apa dengan many to many? Ada yang tahu nggak? Oke, aku kasihin. Intinya, DRD itu, hubungan many to many itu
harus dihilangkan, nggak boleh. Kalau masih tahap awal desain, nggak masalah. Tapi kalau udah jadi, tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengandung multi-value nanti nilainya. Nah, misal nih dari UKM sama mahasiswa. Ini satu UKM memiliki banyak mahasiswa untuk anggotanya kan. Anggota dari banyak mahasiswa. Beranggotakan banyak mahasiswa. Nah, sedangkan satu mahasiswa, dia bisa nih join beberapa UKM. Nah, itu kan many to many tuh. Nah, kayak gitu, bisa dari sisi UKM banyak data, dari sisi mahasiswa juga banyak data, multi-value. Kalau kemarin, multi-value kan nggak boleh. Syaratnya harus dipecah. Sama kayak IRD. Kayak gitu. IRD juga harus dipecah. Dipecahnya gimana? Kita bikin entity baru yang nanti terhubung dengan kedua entity yang sebelumnya. Di sini kayaknya ada contoh nih. Nah, coba kalian lihat di contoh memecah many-to-many relationship di modul. Oke. Aku share screen aja deh. Bentar. Oke, masuk guys, masuk. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, nah, entity dari peminjaman dan barang. Ini kan tadi juga many to many tuh. Multi-value, kita harus mecah ini. Jadi, ke entity yang baru. Nah, entity yang baru ini apa isinya? Hubungan dari entity yang sebelumnya. Kayak misal nih, ini tanggal misal peminjaman 1 tanggal sekian peminjaman barang. Nah, ini bisa kita buatkan entity baru namanya item yang dipinjam, ataupun bisa dari seperti kayak detail peminjaman. Itu nggak masalah. Atribut apa yang bisa dimasukkan ke situ? Nah, yang jelaskan pertama harus ada kayak representasi dari mereka berdua nih, kayak peminjaman yang mana, barangnya apa, terus kondisi barang saat ini bagaimana kondisinya. Nah, kondisi kan nggak bisa tuh, kan kalau terdiri dari banyak barang kan harus satu-satu. Nah, maka dari itu nih ada dipecah kayak gini, biar nanti identifikasinya itu bisa satu-satu kayak gitu konsepnya. Oke, sampai sini paham nggak? Halo, Rek. Wah, kok menentok ya? Masih bingung, Kak? Boleh dijelaskan lagi, Kak? Oke. Gini deh. Oke. Gimana ya? Aku representasikan pakai ini aja, notepad dah. Oh, ini aku udah buka notepad. Oke, misal kita punya misal nih peminjaman. Anggap ya, ada peminjaman 1, peminjaman 2, peminjaman 3. Oke. Nah, di peminjaman 1 ini pinjam apa aja? Kita pinjam misal LCD, terus pinjam lagi misalkan CPU, kita pinjam lagi misal mouse. Nah, misal kayak gini. Nah, ini kan multi-value nih, LCD nanti kasih ada 1, misal jumlahnya 1, misal jumlahnya 2,
Jumlahnya 3. Nah, ini kan banyak nih nilainya. Yang sini juga nanti. Nah, kan kayak gini nggak boleh tuh kan di ini, di apa namanya, di aturan normalisasi kemarin pas minggu pertama nggak boleh kan. Nah, salah satunya kalau yang di tabel itu dipecah jadi apa namanya, kolom baru, di sini juga sama, dipecah jadi entity baru. Misalkan nih, ini misalkan peminjaman 1, ini entity tadi apa namanya, item yang dipinjam. Ya nggak sih? Lupa namanya. Item dipinjam, oke. Nah, ini nanti isinya apa? Isinya misal peminjaman 1. Isinya apa? LCD. Kayak gitu. Berapa jumlahnya? 2. Misalkan gitu. Yang peminjaman. Nah, terus di sini ada barang misalkan. Kayak gini. Kalau di sini apa? Jumlah. Beli premium berapa? 2. Terus di sini ada apa namanya? Misal kondisi. Baik. Kondisi dari LCD-nya baik. Nah, kalau kondisi langsung ditaruh sini kan nggak bisa dong. Kondisi yang mana nih yang baik nih? Kan nggak bisa. Harus satu-satu. Nah, nanti bakalan ada data lagi juga. Ini yang tetap peminjaman 1, tapi barangnya ganti. CPU. Totalnya berapa jumlahnya? 2. Kondisi, misal buruk pas dikembalikan. Kayak gitu. Ini gunanya dipecah. Tadi many to many dipecah jadi kayak gini. Kayak gitu. Oke, nyampe sini paham nggak analoginya? Halo? Paham, Kak? Paham. Paham ya? Nah, di sini ada ciri-ciri juga nanti akhirnya. Ciri-cirinya apa? Kalau kalian lihat di sini, yang tadinya many to many, hubungannya jadi apa? Coba ada yang tahu nggak ciri-cirinya apa kalau udah dipecah? Ayo guys, farming. Ada yang tahu nggak kalau udah dipecah ciri-cirinya jadi apa? Aku hitung deh. Dari 10 detik. 10, 9, 8, 7. Salah anjir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang jawab, nilainya hangus. Oke, jadi ciri-cirinya ini, kalau kalian lihat, di peminjaman sama barang kan tadi many to many no. Kalau dipecah, jadinya one to many. Jadinya, ini pasti dah. Dari many to many, kalau dipecah, hubungannya pasti one to many. Many-nya kemana? Many-nya ke data yang dipecah tadi. Hasil data yang baru, entity yang baru. Many-nya pasti ke sana. Kayak gitu. Bacanya gimana? Nih, di tanggal peminjaman, item yang dipinjam bisa lebih dari 1. Karena itu, ini many. Di barang juga, di apa namanya, item peminjaman nih, barang yang dipinjam nggak cuma 1, ada banyak. Kayak gitu. Makanya, many-nya ada di item yang dipinjam. Oke, sampai sini paham, Rek? Oke kan? Nah, yang kedua di sini ada kata-kata Barrett relationship. Ada yang tahu nggak? Barrett relationship itu apa? Ini kayak kalau yang ikut pertemuan kemarin harusnya tahu sih. Belum ada ya kali ya pertemuannya ya minggu ini ya? Yang bahas ini ya? Kalau yang baca PPT pasti tahu nih Barrett relationship. Udah aku kasihin. Ayo guys, sudah mulai sore.
Nggak tahu. Halo. Mikli. Wah, diem baik nih teman-teman nih. Ketujuh deh. Siapa ya? Dinul. Lu comel anjir namanya. Iya, kenapa, Mas? Tahu nggak Barrett relationship itu apa? Barrett. Iya. Jujur ya, Mas, nggak tahu. Oke, nggak masalah kalau nggak tahu bilang aja. Siapa ya? Dimas Yasin, tahu nggak Barrett relationship itu apa? Dulang. Gimana? Ini masih buka PPT sepertinya nih. Dimas Yasin. Udahlah, sore deh ini kayaknya. Oke. Jadi Barrett relationship itu nggak masuk nih. Udah mau jawab. Ayo. Halo? Ya. Oke lah, mungkin karena gangguan teknis aku aja yang ngejelasin. Jadi, Barrett relationship itu adalah ketika UID dari data yang baru tadi itu menggunakan kombinasi UID dari dua data yang lama. Gampangnya kayak gitu. Ini kalau kalian buka di PPT itu ada di di pas pemisahan many to many. Nah, kalau di contoh kasus nih, item yang dipinjam nih dikatakan relationship kalau UID-nya itu pakai kombinasi dari UID peminjaman dan barang, kayak gitu. Oke. Mungkin langsung ke ini aja deh, ke contoh pembuatannya, Mbak Jess. Gimana cara mecahnya? Ya, Mas. Jadi tadi kan udah dijelasin kalau many to many itu harus bentar. Aku kasih contoh yang di UKM sama mahasiswa ya. Nah, ini kan many to many ya, Rek. Jadi ini harus dipecah. Salah. Lihat. Nah, di sini udah tahu kalau kita harus nambahin entity baru. Nah, entity-nya itu bisa detail mahasiswa atau aku pakai keanggotaan. Nah, di sini kita create surutnya itu terserah kalian, yang penting relate sama entity-nya. Kita pakai mahasiswa. Seperti biasa, logika sama mandatory, UID, UKM, sama jabatan. Nah, kalau udah, kan jadi ada 3 nih dari 2. Terus kita one to many, seperti
bilangin tadi, sisi many ada di bagian yang baru atau di keanggotaan. Kita tambah UKM. Karena tadi kita klik use surrogate key. Nah, ini juga sama kayak tadi, kita kasih kita klik oke. Satunya juga sama. Gini. Ada yang mau ditanyain? Nih, bingung nggak? Kayak gitu. Ntar yang bareng sama peminjaman kan sama sih, udah ada contohnya tadi. Oke, ini kenapa kok kayak gini? Jadi itu UID mahasiswa itu buat oh ini keanggotaan dari siapa nih? Misal Aji, UKM apa? Misal etalase, jabatannya apa? Misal ketuanya kayak gitu. Kalau dijadiin satu kan nggak bisa tuh multi value. Kayak gitu guys. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sudah. Gimana guys? Mau tanya Mas. Oke. Itu kalau itu anggotaan ya itu beret nentuin beretnya gimana atau ya itu. Nentuin beretnya nih ada stepnya nih. Kalian buka nih. Di nomor 4 yang terakhir. Ini jika menggunakan beret relationship, pilih relation identifying, terus setting property relationship-nya sama dengan gambar yang kelima. Gambar yang kelima yang mana nih? Yang atas nih, gambar kelima. Kayak gitu. Caranya kayak gitu. Nah, jika menggunakan one to many biasa, ya udah pilih relation and relation, setting property relationship-nya sama kayak nomor 5 juga. Mungkin detailnya aku bakalan lebih nganu lagi sih ke Pak Arif sih tentang gimana caranya kalau di data modeler nih. Belum nemu aku soalnya kalau di data modeler nih baretnya gimana. Pokok intinya dia itu kombinasi. Isinya tuh dia kombinasi dari dua ID-nya. Kalau di sini kasusnya ntar kombinasi dari UID UKM sama mahasiswa kayak gitu. Kalau nyetingnya ntar lagi deh aku tanyain kayaknya. Aku belum tahu secara pasti juga sih, belum nemu soalnya. Gimana Mikli? Ya, kenapa Mas? Udah paham tapi kan baret relationship tuh yang kayak gimana? Insya Allah Mas. Oke. Baret relationship itu yang aja sih, cara menentukan UID aja sih. UID di ininya, di keanggotaannya. Kayak gitu. Oh iya, itunya terus ada ininya, ada ciri-cirinya. Kalau baret itu ada slash-nya. Ada slash-nya. Coba kasih tahu Mbak Jess. Kayak gimana Mbak Jess? Ini kalau baret. Lupa apa ada slash-nya. Nah, ada slash-nya. Itu. Buatnya kayak gimana Mbak Jess? Buatnya, bentar. Contoh salah satu ya. Bentar.
Di sebelahnya tadi kan dari tadi one to many relationship biasa. Nah, buat baret itu di one to many relationship identifying. Kita klik sisi one sama many. Kita isi KM, keanggotaan. Udah muncul. Oke, muncul. Udah kayak gitu. Cuman nilainya UID-nya itu belum tahu lihatnya di mana. Kalau dari segi tanda yang pakai baret itu kayak gini. Jadi ada garisnya. Di menu-nya itu ada garisnya. Oke, paham guys? Mau tanya lagi Mas, aku masih agak bingung. Oke. Berarti ini kan menu baru ya gitu. Nah, itu beret relationship itu mesti wajib itu atau mesti ada beret relationship-nya atau enggak? Enggak. Jadi beret relationship itu terserah kamu aja. Kalau kamu pengen nentuin UID dari keanggotaan ini kombinasi dari UKM dan mahasiswa, pakai beret. Kalau kamu nentuin UID-nya itu pakai artifisial aja, biasa, ya nggak usah. Kayak biasa aja. Nggak usah pakai beret. Kayak gitu. Oke, Pak. Nangkep. Mik. Tanya Risku, Mas. Oh, siapa ya? Oh, Riskus. Nangkep, Riz? Ya, nangkep. Oke, jadi nggak wajib. Cuman aturannya gini kalau pakai baret kayak gitu aturannya. Pakai apa? Relation identifying. Step-stepnya ada di modul. Step-stepnya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, PR. Buka itu aja sih. Apa namanya? Modul kalian di di bawah sendiri. Sama sih PR-nya sama kayak kemarin. Datanya masih pakai yang sama, cuman kalian representasikan jadi suatu RD yang bagus. Kemarin tuh ada yang tanya jelasinnya gimana? Ya jelasinnya kalian bikin kayak gini. Step-stepnya itu kalian bikin dah. Misal nih soal nomor 1 tadi bikin tabel, ya bikin tabel. Cuman kalau yang video bikin tabelnya di Word kah, di Excel, nggak masalah. Cuman kalau yang tulis tetap di kertas, terus di scan. Kayak gitu aja ngerjainnya. Untuk yang nomor 2, kan itu butuh penjelasan tuh. Nah, optionality-nya gimana? Wajib atau tidak wajib, itu dijelasin kayak gini formatnya. Kalau di yang video ya ditulis aja sambil ngomong. Kayak gitu. Tulis aja sambil ngomong. Yang di soal 3 juga gitu. Kalian buat kayak gini sambil ngomong. Kayak gitu. Kalau nggak salah nilainya video lebih banyak deh. Nah, cuman ini aja ya. Kalau masalah ini, format penulisan yang di praktikum ini kan ngumpulinnya di MMP nih. Nah, kalau biar bisa lebih jelas lagi, mending tanya ke dosen aja sih formatnya kayak gimana yang bener. Misal video kayak gimana. Soalnya dari aku cuma nyampein aja sih kayak gitu. Oke, paham Rek tugasnya? Paham, Mas. Oke, kalau sudah paham, recordnya saya akhiri dulu.